Ngeri-ngeri sedap, bos. Anggaran militer kadung disunat Prabowo, posisi Laut Natuna malah terancam. Diakui atau tidak, kondisi negara yang tengah berjuang mengalahkan pandemi COVID-19 telah melumpuhkan segala sektor kehidupan, termasuk perekonomian negara yang anjlok tajam. Kondisi demikian memaksa pemerintah untuk memangkas beberapa anggaran dan mengalihkan guna penanggulangan COVID tersebut. Virus corona yang kian mewabah di Indonesia tentu membutuhkan pendanaan yang luar biasa dalam upaya mengatasinya. Demi teratasinya COVID-19 itu, Indonesia bahkan juga memangkas anggaran pertahanan tahun 2020 lebih kurang sebanyak 588 juta US dolar Amerika Serikat. Kementerian Pertahanan di bawah komando Prabowo Subianto yang semula memiliki anggaran 131,182 triliun rupiah, namun karena adanya wabah corona, anggaran tersebut disunat menjadi 122,447 triliun rupiah. Tidak hanya Indonesia, beberapa negara lainnya juga memaksa harus menyunat anggaran militernya. Seperti Thailand juga telah mengurangi alokasi pertahanannya sebesar 555 juta US dolar Amerika Serikat. Malaysia, Vietnam, dan Filipina kesemuanya juga menghadapi tekanan yang serupa. Dilansir dari The Interpreter, semua negara tersebut merupakan kekuatan maritim utama di kawasan Laut Natuna. Itu artinya, lebih sedikit pengeluaran pertahanan, berarti akan lebih sedikit juga patroli di laut. Dikabarkan akibat pandemi COVID-19 itu, Filipina telah memutuskan untuk membatalkan latihan tahunan Baltikatan tahun 2020, yang mana kebiasaannya dalam latihan tersebut melibatkan latihan dengan Angkatan Laut Amerika Serikat dan Australia. Namun ironisnya pemangkasan anggaran negara tersebut terjadi pada saat ancaman keamanan maritim tumbuh di wilayah itu. Dari itu dapat disimpulkan, kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini telah membuat bahaya keamanan di kawasan tersebut semakin menjadi-jadi. Dalam beberapa bulan terakhir ini, pasukan Angkatan Laut Cina dilaporkan telah melakukan manuver intens di Laut Cina Selatan. Diketahui kawasan tersebut merupakan tempat terjadinya beberapa klaim teritorial yang tumpang tindih dan sengketa. Haiyang DC-8 yang merupakan kapal penelitian pemerintah Cina juga dikabarkan telah melakukan survei di dekat Kapela Barat Malaysia yang dioperasikan Petronas. Hal itu sudah pasti menciptakan ketegangan dengan pemerintah Malaysia. Dalam insiden lain, dikabarkan pula bahwa kapal penangkap ikan Vietnam ditenggelamkan oleh kapal pengawas maritim Tiongkok di perairan yang disengketakan itu. Saat ini, Cina juga telah berupaya untuk menghasut unit-unit administratif baru di Laut Cina Selatan.
Tampaknya ia ingin mengambil keuntungan dari posisi lemahnya negara-negara penuntut lainnya, dalam upaya untuk memperkuat klaim lainnya sendiri. Meski Indonesia dan Cina belum memiliki sengketa maritim baru-baru ini, namun sebelum wabahnya virus corona, Indonesia sempat mengalami persinggungan tajam dengan Cina, yaitu pada bulan Desember dan Januari terkait patroli di Laut Natuna Utara. Penjaga pantai Cina telah mengawal kapal-kapal Tiongkok sambil menangkap ikan secara ilegal di dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Lantas pemerintah Indonesia pun menanggapi tindakan Cina itu dengan melakukan protes diplomatik ke Beijing. Selanjutnya, dalam sinyal keseriusan Indonesia, Presiden Joko Widodo secara pribadi memimpin pertemuan dengan Angkatan Laut dan penjaga pantai di Laut Natuna Utara itu. Ia memerintahkan agar patroli dilakukan lebih intens. Terkait hal itu, secara politik masalah tersebut belum diselesaikan antara Jakarta dan Beijing, yang mana Cina masih menganggap Laut Natuna Utara sebagai bagian dari 9 garis putus-putusnya. Sementara itu, Indonesia memiliki kebijakan tegas untuk tidak mengakui klaim Cina semacam itu. Kondisi saat ini, di mana pemerintah terpaksa harus memotong anggaran pertahanan, tentu akan menimbulkan tantangan besar bagi pengawasan tersebut. Bukan hanya perselisihan dengan Cina itu yang tetap menjadi risiko bagi Indonesia, pembajakan adalah juga ancaman abadi lainnya yang mungkin meningkat di saat ekonomi kawasan memburuk, seperti memberi tekanan pada perusahaan bisnis yang sah dan menciptakan insentif untuk kegiatan terlarang, serta ancaman lainnya. Perairan di dan sekitar Indonesia telah lama dianggap sebagai salah satu zona paling berbahaya untuk pembajakan. Lebih dari 60% dari semua insiden pembajakan laut antara tahun 1993 sampai 2015 terjadi di Asia Tenggara, yang mana lebih dari 20% dari insiden tersebut terjadi di Indonesia saja. Dengan begitu maka, Indonesia tidak boleh meremehkan pentingnya upaya untuk segera menanggapi ancaman COVID-19 dalam upaya mengatasi kejatuhan ekonomi negara. Sekian.